Kota Makassar, mendominasi ruang perawatan kejiwaan di Rumah Sakit Khusus Daerah, RSKD, Dadi Provinsi Sulawesi Selatan. Dari 239 ODGJ, 52 diantaranya merupakan ODGJ yang berasal dari Kota Makassar. Disusul Kabupaten Goa 17 orang, Bulukumba 16 orang dan luar provinsi 19 orang. Selama 3 bulan, Januari hingga Maret, RSKD Dadi menerima 590 ODGJ. Rinciannya 207 pada bulan Januari, 204 Februari dan 179 di bulan Maret. Pada periode itu juga, RSKD Dadi mencatat 580 pasien yang keluar. Januari 158 orang, Februari 165 orang, dan Maret 179 orang. Maret mengalami penurunan karena dalam nuansa Ramadan, ucap PLT Kepala Bidang Humas RSKD Dadi Makassar, Abdul Malik, Selasa, 22 April 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa pelayanan RSKD Dadi tak pernah sepi, bahkan seringkali penuh sehingga tak mampu lagi menampung pasien baru. Sekarang ini sebanyak 239 pasien ODGJ rawat inap, 185 diantaranya laki-laki dan 54 perempuan. Total 10 ruang kelas perawatan kejiwaan yang disiapkan oleh RSKD Dadi dengan 258 tempat tidur. Artinya, per hari ini, hanya ada 19 kamar kosong, itu pun yang tersisa tinggal VIP, kelas 1 dan kelas 2. Sementara hampir semua pasien masuk dalam kategori BPJS kelas 3. Abdul Malik mengakui, rumah sakit kewalahan untuk menerima pasien ODGJ, mengingat terbatasnya ruang yang dimiliki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ruang pelayanan di Rumah Sakit Khusus Dadi, kita mempunyai tempat tidur sebanyak 288. Iya. 288 ini untuk jiwa 283, kemudian untuk non-jiwa, karena kita melakukan pelayanan di luar jiwa, yaitu pasien yang non-jiwa, yang fisik, itu 92 tempat tidur. Sehingga jumlah tempat tidur kita sebanyak secara total 375. Nah, sedangkan pasien-pasien kami yang ada sekarang kami rawat, itu sudah sebanyak 281. Berarti tinggal satu per hari ini, tinggal satu yang pre. Iya. Coba. Itu pun sudah ada di IGD menunggu pasien sekarang 6. Nah, bagaimana upaya kami supaya bisa terlayani pasien-pasien yang masuk itu? Tentu pertama saya lakukan adalah menghubungi keluarga yang pasien-pasien kita yang sudah layak dirawat jalan, dimotivasi keluarganya untuk bisa kembali dirawat di rumah. Nanti setelah dia di luar, 1 minggu kemudian akan datang kontrol, dikasih lagi obat 1 bulan, nanti 1 bulan datang kontrol lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan cara kami di sini ada satu kegiatan yang langsung dirasakan langsung oleh masyarakat, yaitu sistem dropping. Jadi dropping ini adalah rumah sakit yang mengantar pasien yang sudah pulih, sudah bisa rawat jalan dan sudah lewat hari rawat sesuai dengan ketentuan BPJS, itu diantar ke rumahnya masing-masing. Ya, jadi ini kami lakukan seperti pada tanggal kemarin 21 April itu saya ke Sidrap 13 orang. Nah, yang kemarinnya itu ke Bulukumba, ke Sinjai 12 orang. Ini yang kita lakukan. Kenapa? Karena pasien-pasien ini agak susah kalau keluarga dari daerah, misalnya dari katakanlah dari Sinjai, mau datang mengambil keluarga, itu kan memerlukan biaya yang banyak. Padahal ini keluarga artinya ekonominya ya ke bawah, menengah ke bawah. Sehingga kalau misalnya datang mengambil itu dia harus sewa mobil, dia rental mobil, perjalanannya Pak. Ini biayanya luar biasa. Sehingga kami punya kebijakan di sini di rumah sakit memasukkan suatu kegiatan yang mana setiap tahunnya kami sesuai dengan kemampuan anggaran
Itu tahun ini kita dikasih dana anggaran di RBA itu sebanyak 47 juta. Inilah yang kita lakukan terus, baik dalam kota maupun luar kota. Nah sekarang ini sampai hari ini kita sudah mengembalikan pasien ke rumah keluarga itu sudah kurang lebih hampir 100 orang. Karena sudah 8 kali perjalanan. Itu pasien kejiwaan jiwa yang sudah layak pulang untuk rawat jalan. Artinya sudah bisa di rumah sambil minum obat. Yang penting dikontrol oleh keluarga. Ini yang kita lakukan supaya bisa tertangani. Kalau ada pasien masuk bisa kita terima. Karena sekarang ini adalah sesuai berdasarkan aplikasi itu tidak bisa kita memindahkan pasien dari gawat darurat ke ruang perawatan bila di sana terisi tempat tidurnya, tidak bisa tertransfer. Karena ini menggunakan aplikasi. Jadi tidak bisa misalnya tempat tidurnya 1 baru diisi 2 pasien, tidak boleh. Inilah yang menjadi persoalan di kita sehingga kadang-kadang pasien ada kesannya masyarakat bahwa kita menolak. Sebenarnya kita tidak menolak, cuma tempatnya yang tidak terbatas ada. Tempat tidurnya yang sangat terbatas. Nah, ini seperti contohnya ada kabupaten ini seperti Sopeng itu tidak ada pasiennya di sini. Kenapa? Dia sudah bikin pelayanan rawat jiwa di Sopeng. Nah, kemudian Tanah Toraja juga itu dia bikin pelayanan di sana sehingga di saat ini tidak ada pasien dari Tato kami rawat. Nah, ini dulu itu juga dia bikin pelayanan jiwa sehingga pasiennya hanya 1. Ini hanya pasien dirujuk sini karena mungkin dia tidak bisa layani di sana. Nah, seperti Makassar. Makassar ini paling banyak pasiennya 52 orang. Nah, ini untuk kelas 3 ya. Goa 17, Takalar 6, Jeneponto 6, Bantaeng 3, Bulukumba 16, Sinjai 5, Selayar 2, Maros 2, Pangkep 8, Baro 2, kemudian Parepare 3, Pindrang 9, Indrekan 3, Toraja tidak ada, Sidrap 4, Wajok 3, Sopeng tidak ada karena dia buka pelayanan di sana, Bone 8, Luraya 1 karena dia buka pelayanan. Kemudian di luar Sulawesi kami merawat di agensi 19. Nah ini yang terdaftar sekarang. Tapi ingat ada pasien yang sudah dikeluarkan rumah dan masih tetap tinggal di sini itu sebanyak 32. Nah, jadi ini 30 tetap menggunakan tempat tidur. Sehingga kami kadang-kadang kalau misalnya saya harus nyatakan itu dimulai di tahun 2025 ini. Sebelumnya tidak, karena tidak menggunakan aplikasi. Jadi cukup terkendala Pak. Cukup terkendala karena tempat tidur itu tidak cukup untuk menampung. Dan rata-rata kita punya pasien sini itu loss-nya, artinya long stay-nya itu tinggal di rumah sakit masih sangat tinggi, masih di atas 33 hari baru pulang. Beda itu kan misalnya pasien non-jiwa itu kan hanya 4 hari 5 hari baru pulang. Jadi kalau misalnya 33 hari baru pulang berarti dalam 1 tahun penggunaan tempat tidur itu menggunakan itu hanya 8 orang. Satu tempat tidur. Nah, dibanding dengan pasien non-jiwa itu yang hari perawatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.